Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, hari ini kita bertemu lagi di rumah Tuhan. Semua diberkati. Amin. Masih percaya kepada Tuhan? Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan serius, hanya sebentar saja. Kita beri waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diisi oleh firman Tuhan, dicas kembali, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang masuk sepanjang minggu ini. Kita buka 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 23. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa alat kepada orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku bunuh. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, akan Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban bakaran. Sama-sama kita. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berteduh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Dia telah menolak engkau sebagai raja. Amin. 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 Yang kita baca ini mungkin semua kita sudah tahu jalan ceritanya. Yang tahu katakan amin. Amin. Yaitu tentang Raja Saul yang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Padahal dialah raja yang pertama sekali dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah menuntut Tuhan supaya bangsa itu diberikan seorang raja. Karena dulunya bangsa Israel itu langsung dipimpin oleh Allah. Mereka menganut teokrasi. Allah langsung memimpin lewat nabi-nabinya. Itulah Imam Eli, Nabi Samuel. Tetapi kali ini agar keren, bangsa itu pun menuntut seorang raja.
Mereka tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki seorang raja. Maka untuk sama dengan bangsa lain, mereka tuntut Allah. Dan berkali Allah menolak menyadarkan mereka agar jangan terlalu pede dengan tuntutannya. Allah pun sudah berkata, kalau nanti ada rajamu, maka dia akan suka-sukanya sama kamu. Dia akan mengambil anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan untuk dipekerjakannya di rumahnya. Maka dia akan menuntut pajak darimu dan banyak lagi yang akan dilakukannya. Bahkan kamu akan membiayai hidupnya, membiayai rumah tangganya, dan membiayai istananya. Tetapi bangsa Israel tetap berkeras. Tidak, biarpun begitu, kami mau dan berikanlah kami raja. Maka singkat cerita, Tuhan pun memberikan Raja Saul kepada mereka. Dengan proses yang cukup ketat, akhirnya terpilihlah Saul sebagai raja. Tapi baru saja dia 2 tahun memerintah. Berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun saja dia memerintah. Dia ditolak oleh Tuhan. Namun walaupun dia ditolak oleh Tuhan, dia masih duduk di kerajaannya. Bertahun-tahun lamanya dia masih duduk, bahkan selama 10 tahun lebih dia masih mengejar-ngejar Daud yang menggantikan dia. Jadi secara de jure hanya 2 tahun dia memerintah, namun secara de facto dia bertahun-tahun sampai akhirnya Daud dilantik kedua kalinya menjadi raja. Nah, di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian kita membaca bahwa Saul itu ditolak oleh Tuhan karena dia tidak dengar-dengaran. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan dosanya yang tidak dengar-dengaran ini sama dengan dosa bertenung atau dosa menyembah berhala. Apa rupanya yang dilanggar oleh Saul, di mana dia tidak membinasakan semua orang Amalek dengan rajanya, dengan semua harta dan kambing domba lembu mereka. Padahal Tuhan perintahkan kepada Raja Saul supaya mengalahkan orang Amalek, menumpas segala yang ada padanya, jangan berbelas kasihan kepada mereka, harus membunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, harus dibunuh dan dibinasakan, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Itu keras. Sepertinya Tuhan kejam. Mengapa harus dibasmi semua itu? Tetapi Saul tidak melakukan seluruhnya dengan sempurna. Dia hanya membunuh rakyat kecil. Rajanya tidak dibunuh. Dia juga tidak menghanguskan harta benda kekayaan mereka, lembu tambun dan domba-domba yang terbaik.
disimpannya, yang dibunuhnya hanya yang kurus, yang kerdil, dan yang tak berarti. Itu semua disimpan. Tetapi Tuhan yang dari sorga, yang maha tahu itu, melihat semuanya itu, lalu dia pun menyuruh Samuel agar menegur Saul dan mengatakan, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan itu dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tetapi Saul juga, dia berkata, aku kan sudah mendengarkan suara Tuhan. Orang Amalek sudah kutumpas, dan kalaupun ada harta benda mereka yang kuambil, itu kan semua yang terbaik. Itu mau kupakai untuk korban sembelihan kepada Tuhan. Di mana salahku? Lalu Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tidak. Tuhan tidak berkenan kepada korbanmu. Tuhan lebih berkenan apabila kamu mau mendengarkan suaranya. Saul masih terus membela dirinya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan begitu tidak suka kepada orang Amalek? Mengapa Tuhan memerintahkan kepada Saul agar membinasakan orang Amalek? Alasannya dalam ayat 2. 1 Samuel 15 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Itu saja yang Tuhan tidak senang, sehingga dia berhasrat membinasakan semua orang Amalek, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, bahkan kanak-kanak yang menyusu pun harus dibunuh tanpa belas kasihan. Oleh karena orang Amalek dahulu mengganggu dan menghalang-halangi orang Israel pergi dari Mesir. Itu saja. Jadi Tuhan tidak suka kalau ada yang menghalang-halangi kita untuk lebih sungguh melayani Tuhan. Amin. Tuhan tidak suka kalau ada yang menghalang-halangi kita beribadah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Apakah yang menghalang-halangi orang Israel itu orang Amalek? Siapakah yang ditumpas oleh orang Israel? Semua orang Amalek, termasuk rajanya, anak-anak yang menyusu pun, kanak-kanak yang sudah bisa merangkak dan berjalan pun harus dibunuh tanpa belas kasihan. Tuhan sangat murka terhadap semua penghalang-penghalang itu. Tetapi Saul tidak melakukan seluruh firman itu. Karena apa? Karena Saul merasa tidak ada keuntungan bagi dirinya kalau itu dilakukan. Tetapi dia berpikir, kalau firman itu kulanggar, ada keuntungan bagiku. Untungnya apa? Aku akan memperoleh harta benda, lembu tambun dan sapi, domba keledai yang gemuk-gemuk.
Aku juga akan mendapat seorang raja Amalek yang bisa kujadikan koleksi di istanaku, yang bisa ku pamer-pamerkan nanti kepada bangsa-bangsa lain bahwa aku berhasil menangkap raja Amalek. Itulah keuntungannya, maka dia pun melanggar. Ini menjadi koreksi bagi kita apabila kita merasa rugi, maka kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Sering orang seperti itu. Kalau ruginya, dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi kalau untung, belum. Kamu udah? Belum. Jangan kita punya mental seperti itu. Sebenarnya kalau kita melakukan firman Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan, tetapi kita. Amin. Saya ada ceritakan satu kisah yang bisa, mudah-mudahan kisah nyata ini membuka pikiran kita. Ini kisah nyatanya ini. Seorang usaha hendak bepergian ke sebuah kota dengan menggunakan pesawat pribadi. Tetapi pesawat pribadinya ini kecil, bukan seperti Garuda ataupun Lion Air ataupun Asia atau Citylink ya. Hanya bisa keluarga di dalamnya. Lalu pengusaha ini pun membawa pilotnya. Lalu terbanglah mereka berdua di udara. Sembari mereka terbang di udara, pilotnya ini pun sudah menyampaikan kelemahannya kepada majikannya dan berkata, "Bos, kelemahanku adalah kalau badai terjadi, aku bisa pingsan, bos," katanya. "Aku tidak bisa melihat badai, aku tidak tahan melihat badai, melihat getaran, merasakan getaran pun aku tidak bisa. Bisa-bisa aku pingsan." Tiba-tiba datanglah badai dan terjadilah badai yang hebat, pesawat pun bergoyang dan seperti menabrak batu-batuan yang adalah es. Lalu pingsanlah pilot itu. Ibu bapak bisa membayangkan kalau pilot sudah pingsan, bagaimana nasib penumpangnya? Bayangkan dulu, tafakur dimulai. Sang orang kaya pun, dia pun kelabakan. Kenapa kau tidur? Bangun, kau bangun, ayo bangun. Bawa pesawat, atur kemudikan. Udah pingsan dia, udah pingsan. Akhirnya mau tidak mau dia pun harus ambil posisi menggantikan sang pilot yang pingsan. Ditunjanglah pilotnya ke samping. Dia duduklah di tempat. Lalu dia nyalakan radio. "Mayday, mayday, help me, help us." Pokoknya radio lah, udah tahu lah kita radio kan. Ributlah dia, "Oi, tolong, adakah stasiun terdekat di sini? Adakah bandara terdekat di sini? Kami sedang begini." Diceritakannya lah, kemudian terdengarlah sebuah suara. Oke, di mana posisi?" katanya. "Lihatlah, kamu bisa melacaknya di mana kami. Pilotku pingsan, aku tidak tahu mengemudikan pesawat yang kecil ini, tolonglah aku." Lalu suara itu pun yang tidak dia dengar, yang tidak dia tahu siapa orangnya, tetapi itu adalah manusia yang ada di sebuah stasiun terdekat. Dan orang itu berkata, "Baik, kamu akan selamat, ikuti apa yang saya katakan. Yang pertama, kamu jangan takut melihat badai itu. Seberapa besar pun badai itu, kamu jangan takut. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Sekarang perintah pertama, naikkan tuas ke depan. Dorong sedikit ke depan. Dorong. Kemudian tarik lagi tuas ke tengah. Tarik. Kemudian tarik lagi tuas
belakang, dia tarik, tekan tombol merah, kemudian tekan tombol kuning, tekan tombol hijau, tekan huruf 1, tekan huruf 2, kemudian naik terus dan lakukan ini, lakukan itu, lalu singkat cerita, mendaratlah dia di sebuah airport secara darurat. Dia sudah keringatan. Pertama sekali dia mengendalikan pesawat. Lalu dia mau beristirahat ke sebuah hotel. Masuklah dia ke sebuah hotel. Belum lama dia beristirahat, terdengarlah pintu ada yang mengetuk. Masuklah seseorang yang tidak dia kenal dan berkata, "Anda tadi yang di pesawat?" "Ya." "Selamat buat kamu. Kamu hebat. Kamu mendengarkan semua apa yang aku katakan. Mantap." Dan dia diberi hadiah. Bapak Ibu, suatu saat di sorga, kita yang ada di bumi, yang taat melakukan firman, akan dipeluk oleh Tuhan nanti di sorga dan berkata, "Kau hebat anakku, apa yang kuperintahkan di bumi semua kau lakukan. Sekarang duduklah kau di kerajaan Bapakmu." Amin. Begitulah Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Dia ada di sorga, tetapi dia berfirman di dalam Bible yang kita miliki. Apabila kita ikuti semua firman yang ada ini, kita dengarkan dengan taat. Kalau dia suruh kita ke kiri, kita ke kiri, ke kanan, kita ke kanan, maka suatu saat ketika kita bertemu dengan dia di sorga, dia akan memberikan kita jempol dan berkata, "Kau anak hebat, dahsyat engkau, kau turuti semua firmanku." Jadi kalau dia menuruti firman Tuhan bukan untuk kebaikan Tuhan. Amin. Si orang kaya itu kalau dia tidak lakukan semua perintah, dia pasti mati. Tetapi dia lakukan semua itu untuk keselamatannya. Kalau dia sudah enak-enak di sorga, tidak peduli. Kalau dia tidak peduli dengan kita, ya bisa saja. Tanpa kita pun dia tetap mulia, tanpa kita pun dia tetap hebat, dia tetap dahsyat. Tetapi dia mau kita selamat, dia mau kita bahagia, maka dia berikan firman-Nya untuk kita dengarkan dan untuk kita ikuti. Amin. Jadi Saul dia tidak melakukan firman Tuhan karena dia merasa tidak beruntung. Maka dia tidak lakukan itu firman. Kalau ibu bapak lakukan firman, jangan iri, jangan berkata nanti enak kali lah pendeta itu kalau kita lakukan firman semua. Ang baru songoni so, sultan dah halakna, isi. Baju warna mana? Asal aku roro. Ada berkata seperti itu, enak kali di pendeta itu ya, kalau kita lakukan firman enak kali dia ya. Nanti beginilah dia. Bukan untukmu itu, saudaraku. Saul berbeda dengan Daud. Kalau Daud, dia itu taat kepada seluruh firman. Taat. Saul ini dia merasa mentang-mentang dia sudah duduk sebagai raja, dia bisa melawan. Dan inilah awal kejatuhan Saul. Inilah awal kejatuhannya. Sampai yang kedua kalinya pun dia juga begitu, tetap tidak taat dengan firman Tuhan. Maka akhirnya Samuel marah. Dia marah sekali dan berkata kepada Saul, "Di manakah raja orang Amalek itu yang kau tangkap?" Jadi Saul ini kan menangkap raja Amalek dengan maksud dia mau raja ini mau dijadikan koleksinya, barang antik, untuk menjadi kebanggaannya di kemudian hari. Karena zaman dulu begitu, banyak kita kalahkan raja, kita raja itu dipotong induk jarinya, bukan kepalanya.
nanti matilah dia. Bau busuklah kan? Induk jarinya dipotong, maka dia hanya bisa, pokoknya dilukailah dia sehingga hanya dia bisa bertugaran di istana. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang bertugaran. Semakin banyak raja dikumpulkan, semakin hebat dia di mata raja-raja dunia. Maka itulah cita-cita Saul memberi hidup menyelamatkan Agag, raja Amalek. Tetapi datanglah Samuel, diambilnya pedang. Diambilnya pedang, dipanggilnya raja Amalek. Langsung dicincang. Jadi Samuel pun darah tinggi juga ya. Kamu tidak mau membunuh raja Amalek ini. Karena kamu tidak mau membunuhnya, aku sendiri yang membunuh. Dia ambil pedang, dicincanglah raja Amalek yang bernama Agag. Age, ya muda Agag. Dicincang menjadi tabul. Dicincang lamot-lamot dan mati. Jadi di sini kita lihat seriusnya Tuhan itu terhadap firman-Nya. Amin. Seriusnya Tuhan itu terhadap firman-Nya, Dia tidak mau firman-Nya itu dipermain-mainkan. Dan kita lihat di Alkitab ada beberapa orang yang menolak firman Tuhan, walaupun orang hebat sekalipun, dihukum Tuhan juga, termasuk Musa. Musa yang bisa membelah laut Teberau. Hanya satu kesalahan Musa, dia tidak melakukan persis seperti yang dikatakan Tuhan. Apa kata Tuhan? Waktu itu orang Israel haus, kehabisan air. Lalu mereka pun demonstrasi kepada Musa. Musa, kurang ajar kau. Kau bawa kami ke sini untuk mati kehausan. Sekarang beri kami minum. Musa berkata, sabarlah dulu kalian, berdua dulu kita. Aharon yang tanyang-tanyang, dan maka betamiak sonari minum beri. Musa pun terus melunakkan hati bangsa itu. Enggak tahunya kalian, sanggupnya Tuhan kita memberi kita minum seperti dulu. Dulu kan kita sudah enggak ada air. Memang mereka dulu pun sudah pernah seperti itu. Karena waktu itu kita enggak ada air, lalu kita berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang sama saya supaya batu yang besar di sana itu saya pukul. Waktu itu kan kupukul batu itu, keluarlah air, minumlah kau semua. Dan sekarang keadaannya sama lagi, pasti bisanya itu, kata Musa. Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu memaksa Musa bertubi-tubi. Maka Musa pun menjadi emosi. Betul jadi kepada Tuhan, bagaimana bangsa ini menuntut lagi air? Tuhan bilang, Musa, mereka ku beri minum. Tetapi tidak lagi kuizinkan kau memukul batu mengeluarkan air itu. Sekarang berbicaralah kepada batu. Berbicara. Kalau dulu memukul keluar air, sekarang berbicara, kata Tuhan. Musa yang sudah dituntut oleh bangsa Israel tidak sabar lagi. Saking marahnya dia mau pukul punggung orang Israel. Akhirnya dia pukullah batu itu lagi. Kurang ajar bangsa ini, nggak bisa sabaran, dipukulnya. Pas keluar air. Tapi apa kata Tuhan? Kurang ajar kau Musa. Ku bilang kau berbicara sama batu, tapi kau pukul lagi. Maka sekarang kau tak boleh masuk ke tanah Kanaan. Akan mati kau di padang gurun itu. Hanya memang kau boleh dari jauh, masuk kau nggak bisa, karena kau melanggar kekudusanku dengan tidak melakukan firmanku. Kau menghina aku di depan umatku. Itu marah sekali Tuhan. Padahal sepele kali kan? Sepele sekali. Musa banyak jasanya loh, banyak jasa si Musa.
tetapi hanya tidak melakukan persis Tuhan tuntut. Tuhan matikan Musa di puncak gunung Pisgah. Tidak diizinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Jadi berat kalau tidak taat dan benar-benar. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud taat dan benar. Di mana taatnya Daud? Satu yang kulihat ketaatan Daud ketika dia sudah menjadi seorang raja yang besar. Dia sudah berkuasa dan sudah mau mati. Sudah tua dia, sudah umurnya 70 tahun atau 68. Karena Daud mati pada usia 70 tahun. Dia sudah hebat di mata dunia waktu itu. Ditinggikan oleh Allah. Tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Waktu itu Tuhan katakan begini. Itu berawal dari niat Daud, dari keinginan Daud untuk membangun bait Allah. Daud pun sudah bersemangat. Akan kubangun rumah Tuhan yang sangat megah. Aku kaya. Dia beri 1 ton emas. 1 ton dia sediakan. Dia sediakan besi. Dia sediakan relasi-relasi. Hubungan dengan Raja Hiram dari Tirus. Dia atur semua. Dia sudah gambar. Dia sudah oret-oret semuanya. Dan dia katakan kepada anaknya, ini nanti gambarnya. Maka aku akan bangun sekarang, kata Daud. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan kamu yang membangun rumah untukku, melainkan anakmu Salomo. Apakah Daud melawan? Apakah Daud melawan? Padahal dia raja besar. Saul baru 2 tahun raja sudah patentengan. Daud yang sudah puluhan tahun jadi raja, umurnya pun sudah raja, tetapi walaupun dia berkuasa dan sudah menyediakan semua, dia taat kepada firman Tuhan yang berkata, bukan kamu, tapi anakmu. Maka pun diberkati berlimpah-limpah. Itulah makanya Tuhan sangat memandang Raja Daud. Ayat terakhir kita baca Yesaya 66. Yesaya 66 Ada yang bisa membaca? Ayat 2. Kalau membacamu. Yesaya 66 ayat 2. Yesaya 66 ayat 2. Bukanlah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Amin. Kepada orang inilah aku memandang, aku segan, aku hormat, aku menunjukkan berkat dan kasih, yaitu 1, kepada orang yang tertindas, Tuhan pandang. 2, kepada orang yang patah semangatnya. 3, kepada orang yang gentar kepada firman Tuhan. Hormat kepada firman Tuhan. Maka mari kita hormat kepada firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Karena salibmu, pelayan perjamuan kudus, supaya maju ke depan mengenakan
pakaian kebesarannya. Tuhan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Untuk pengorbanan-Mu yang sangat mulia bagi kami. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu ini. Kami menguduskan kami, menguduskan pikiran kami. Kami akan menerimanya dengan sukacita dan bersyukur. Biarlah genapi firman-Mu, kuasanya mengalir, berkatnya mengalir, kehidupan dari perjamuan ini mengalir ke dalam tubuh kami. Karena kami lakukan percaya, kami lakukan dengan iman sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur atas roti dan anggur ini akan diubah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.